Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astarinta Pramaisti, peserta Latsar Angkatan 71, kelompok 2, nomor absen 10. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran sinkronus dalam materi anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa part mengenai anti korupsi. Yang pertama itu pengertian dari korupsi itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian dari kata korup itu adalah busuk, palsu, dan suap. Dari kalau menurut bahasa Kamus Bahasa Hukum, itu artinya busuk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, apa itu korupsi? Menurut beberapa pakar, menurut Simon, tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Ciri-ciri korupsi apa aja? Yang pertama itu adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih dari perilaku korupsi tersebut, kemudian berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu, dan berlindung di balik pembenaran hukum serta melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum dan mengkhianati kepercayaan. Itu merupakan ciri-ciri dari korupsi. Nah, jadi korupsi ini apa sih sebenarnya? Korupsi ini adalah penggelapan dan kerugian negara. Jadi dua unsur itu memiliki hubungan. Pencurian, kita lihat, pencurian itu secara melawan hukum adalah mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain. Tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Penggelapan, apa itu penggelapan? Penggelapan itu adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku dan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Apa saja sih penyebab korupsi? Yang pertama, ada penegakan hukum tidak konsisten. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Selanjutnya adalah langkanya lingkungan yang anti korupsi. Nah, inilah sekarang yang membuat sangat kita butuhkan banyak pendidikan tentang anti korupsi ini, apalagi untuk kami seorang calon pegawai negeri sipil sangat dibutuhkan pelatihan anti korupsi ini. Kemudian apalagi penyebab dari korupsi, yaitu pindahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Selanjutnya kemiskinan dan keserakahan, keuntungan korupsi dan kerugian ditangkap, kemudian pemberian imbalan jasa, serta pendidikan agama yang kurang. Oke, pencegahan korupsi secara preventif. Ada dua cara. Yang pertama itu adalah perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem ini ada perbaikannya secara peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lainnya. Sedangkan perbaikan manusia itu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Itulah tadi, itu adalah pencegahan korupsi secara preventif ya. Baiklah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis korupsi. Banyak sekali jenis-jenis korupsi yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Yang pertama adalah kerugian keuntungan negara. Kemudian ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan,
dan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini yang sekarang masih jadi pembahasan, yang dikatakan gratifikasi itu apa? Apakah menerima makanan merupakan salah satu dari gratifikasi? Baiklah, selanjutnya itu adalah kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi ini berasal dari diri kita sendiri. Itu berasal dari spiritual accountability. Sebelum kehidupan dunia dan pasca kehidupan dunia. Jadi inilah kesadaran anti korupsi ini kita tanamkan dari diri kita sendiri, di mana itu hanya bisa ditanamkan pada diri kita sendiri, walaupun banyak kesempatan ataupun niat yang mungkin bisa menghantarkan atau mengajak kita untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah peran tunas integritas. Jadi peran kita sebagai calon ASN ini sangat luar biasa ya, sampai kami harus diberikan pendidikan anti korupsi sejak dari awal, sebelum kami memasuki benar-benar memegang sebuah pekerjaan secara keseluruhan. Yang pertama adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya adalah membangun sistem integrasi, berpartisipasi aktif dalam membangun sistem integrasi hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang terakhir adalah mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegrasi tinggi. Baiklah, itu saja yang saya bisa jelaskan dari penerimaan pembelajaran secara sinkronos tentang anti korupsi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.